Dalannya rame mas bro, pasaran Wage. Ini pasar Wage di desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Lamongan. Oh, parkirannya bek. Hari ini Jumat tanggal 15 Juni 2022, yang mana hari ini masih termasuk di dalam rentang waktu operasi patuh yang diadakan mulai tanggal 13 sampai piro yo 26 Juni 2022. Ada 8 poin yang menjadi perhatian dalam melakukan operasi atau razia ini. Tapi ada satu poin yang tidak tertulis, malah justru poin itu yang menjadi perbincangan hangat bahkan panas di masyarakat, termasuk yang berseliweran di media sosial. Ini masih di Lamongan ya. Sebagai buktinya, sebelah kanan saya ini adalah parkir wisata religi Makam Sunan Derajat. Terlihat ada bus parkir warna kuning daun. Oke mas bro, masih di Mandek Motovlog. Waduh nyiprat. Nggih monggo Pak, monggo. Yo, mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang namanya operasi itu tujuannya memang untuk menertibkan yang tidak tertib ya. Dan tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan masyarakat, keselamatan pengendara di jalan raya. Ada 8 item ada 8 poin yang menjadi perhatian operasi patuh kali ini, yaitu knalpot bising atau yang tidak sesuai standar. Wah, ini knalpot bising itu nakal banget mas bro, karena yang pengendara sendiri, pengguna knalpot bising itu malah tidak merasa kalau knalpotnya bising. Yang merasa paling bising adalah orang yang di belakangnya atau yang dilewatinya, karena knalpotnya kan di belakang tuh, menghadap ke belakang, makanya suara yang paling keras tuh orang yang di belakangnya. Jadi saya sangat setuju ini kalau knalpot bising ini ditertibkan saja Pak. Terus selanjutnya adalah balap liar mas bro. Wah ini juga balap liar kebut-kebutan di jalan raya. Pemane balapnya sampai saya mas bro, irungku gatel ya. Apa mana balapnya sampai nyetop pengendara lain gitu. Wah, pengendara yang dari belakang stop dulu, memberi kesempatan yang balap liar. Lah kok enak. Belum lagi kalau balap tadi menimbulkan korban kecelakaan yang bukan anggota balap liar. Itu jahat banget itu Pak. Kalau yang kecelakaan yang pelaku balap liar saja sih nggak masalah, nubruk uwit terus nubruk gapuro. Ya resikonya dia. Tapi masalahnya kadang ada yang balap liar terus memakan korban pengendara biasa yang bukan peserta balap liar itu. Ya balap liar dan kebut-kebutan di jalan, yoi banget itu Pak. Kalau ditindak, tindak saja Pak. Terus yang ketiga adalah melawan arus. Ini juga pemane balap liar melawan arus. Wah tambah double itu dosane Pak. Kadang melawan arus itu tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu katanya. Padahal kalau mau mutar ke jalan yang benar, saya kira bedanya paling cuma berapa menit sih, berapa detik, berapa menit. Mutar kan tinggal putar balik, ikuti arus yang benar, terus cuman modal ngegas ini tok lho. Gini aja. Ngono kok yo ono wong sing lawan arus, padahal aku biyen tahu. Terus selanjutnya adalah berboncengan lebih dari 1 orang untuk sepeda motor. Ini susah sih Pak. Kayak iki contohnya
Loh, bawa anak juga kan. Ini susah karena mayoritas penduduk Indonesia itu punyanya motor, sedangkan tiap keluarga juga punya anak gitu loh. Masa terus metu dewe bapak dan ibu anak gak dijak, nangis pak. Jalan-jalan gue anak tau misalnya anakku umur 1,5 tahun sing cilik dewe, terus gak ada ibu terus kepiye caranya gue mas bro, setalanya yang buri. Ya ini termasuk peraturan yang gimana ya bu mas bro, bingung aku. Oke lanjut mas bro, lanjut. Ya poin selanjutnya adalah yaitu tidak menggunakan helm SNI atau tidak standar. Tidak menggunakan helm SNI saja ditilang. Apa mana kene iki mas bro? Kalau helm mas bro kene iki. Lihat saja itu pengendara yang pakai helm bisa dihitung. Ciri ini kalau yang pakai helm itu biasanya jauh jalannya. Selanjutnya adalah tidak menggunakan sabuk pengaman atau sabuk keselamatan. Ini untuk pengendara mobil ya. Saya kira pengendara mobil di Indonesia sudah terbiasa dengan hal ini, kecuali bis. Bis itu nggak ada sabuk pengamannya mas. Pak. Mulai dari kalau sopirnya ada, tapi saya lihat jarang ya sopir pakai sabuk pengaman itu. Penumpangnya yang berjumlah puluhan orang itu juga tanpa sabuk keselamatan. Ya mungkin perlu dipikirkan ya sabuk keselamatan untuk angkutan umum, terutama bis yang penumpangnya banyak, yang membawa nyawa banyak. Selanjutnya adalah menggunakan handphone saat berkendara. Wah iki pak, pembunuhan berencana pak kalau ini pak. Menggunakan handphone entah untuk chattingan atau melihat video atau main slot, waduh. Terus nubruk uang, entah mobil entah motor ya, menggunakan handphone saat berkendara itu sangat berbahaya. Makanya kalau saya menggunakan Google Map, saya menggunakan holder di sini ya, agar saya tidak memegang HP, terus mata saya tertuju ke depan, fokus ke depan, melihat handphone atau melihat Google Map itu hanya sekilas saja. Apabila di depan ada perempatan atau pertigaan itu baru melihat Google Map gitu. Jadi kalau menggunakan handphone saat berkendara itu wis, kalau bisa jaluin HP ini pak, jaluin terus buaan. Kayak apa sih ya, wolu bang. Mbok sing dorong wis. Tapi ada satu poin yang tidak tertulis di situ, tapi menjadi perbincangan hangat di media sosial, yaitu sandal jepit mas bro, sandal jepit. Yaitu menggunakan sandal jepit atau memakai sandal jepit ketika berkendara menggunakan motor atau mengendarai motor. Di situ disebutkan spesifik ya, sandal jepit. Jadi nggak disebut sandal saja. Mungkin kalau sandal jepit semacam swallow itu yang 10.000-an itu, area kaki lebih banyak yang terbuka daripada tertutup ya. Jadi polisi menekankan untuk tidak menggunakan sandal jepit ketika berkendara naik motor. Tapi awalnya saya sudah terlanjur berpikir jauh ke depan bahwa ini adalah suatu poin yang akan ditilang oleh polisi. Malah saya, ini hal yang lucu, sandal jepit ini, larangan sandal jepit ini menjadi lucu ketika yang memakai itu wong tua mas bro. Kalau orang muda, wong nom sing seperti saya ini, aku sih nomor. Kalau saya yang pakai atau orang yang lebih muda-muda akan pantas saja sih, nggak ada keanehan ketika memakai sepatu. Tapi lain cerita ketika yang memakai sepatu ini wong tua mas bro. Contohnya simbok mas bro, simbokku itu berusia kalau nggak salah ya 70-an tahun lebih ya, yang outfit sehari-harinya itu kebaya dan jarik atau sewek. Dan juga kadang saya diminta untuk mengantarkan ke saudaranya yang berjarak sekitar 17 km. Dan biasanya jalan yang saya lewati itu ada razia juga. Nah seandainya sepatu ini wajib ya, atau larangan sandal jepit ini menjadi suatu poin pelanggaran, maka saya akan merasa lucu ketika melihat simbok pakai sepatu gitu loh. Karena menurut saya simbok ini sejak lahir
sampai setua ini belum pernah pakai sepatu. Jadi akan terlihat aneh ketika tiba-tiba demi mematuhi peraturan Simbok memakai sepatu. Belum lagi juga mengajari Simbok untuk jalan. Pasti akan kesulitan jalan juga, wong gak tahu nganggo sepatu, Mas Bro. Terus tiba-tiba disuruh sepatu demi keselamatan berkendara. Tapi untungnya ya, memakai sepatu saat berkendara dengan motor itu hanya imbauan saja. Tapi meskipun begitu, saya tetap akan mematuhi ini karena saya pernah cedera karena memakai sandal jepit ketika perjalanan antar kota antar provinsi. Jadi saya akan sangat setuju ketika memakai sepatu ini diterapkan. Tapi ya untuk perjalanan jauh saja. Kalau perjalanan dekat kayak nang Pasar Wage mau wong tua-tua nganggo sepatu ya menjadi lucu. Tapi ya secanggih-canggihnya peraturan, ya sehebat-hebatnya peraturan, semua kembali ke kesadaran masyarakat juga. Kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk mematuhi ya percuma. Karena secanggih-canggihnya alat pelindung diri, sepatu, helm dan lain-lain menjadi percuma ketika attitude atau perilaku berkendara di jalan raya itu jauh dari cara berkendara yang aman. Karena alat pelindung diri seperti helm, sepatu, jaket dan lain-lain hanyalah sebuah alat atau perlindungan terakhir apabila terjadi kecelakaan. Dan selalu saja itu yang ditekankan, pakai helm agar ketika terjadi kecelakaan kita terhindar dari resiko kecelakaan yang fatal. Padahal ada yang jauh lebih penting dari sekedar meminimalkan resiko kecelakaan, yaitu bagaimana caranya agar kecelakaan itu tidak terjadi. Kalau hanya pakai helm, pakai sepatu dan lain-lain, itu seakan-akan peraturan ini hanya dibebankan kepada pengendara, kepada pengguna jalan. Padahal seharusnya pemerintah juga dikasih beban juga harusnya, yaitu bagaimana agar kecelakaan tidak terjadi. Salah satunya adalah kondisi jalan, Mas Bro. Ya, kondisi jalan ini juga merupakan faktor penting keselamatan berkendara. Jadi pemerintah itu sebagai penyelenggara apa ya? Sebagai penyedia jalan itu ya harusnya bisa menyediakan jalan yang memadai gitu loh, jalan yang aman, yang tidak membahayakan. Contohnya loh kayak gini Mas Bro, jalan itu jalan lemah ini, kalau hujan ya seperti bubur ini, kata teman saya yang lewat sini kalau berangkat dan pulang kerja. Kalau seperti bubur gitu ya enak ya, tinggal kasih santan sama gula gitu jadi bubur wis. Ya sesekali ya, jangan hanya pengendara saja yang diminta untuk tertib berlalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Jangan hanya pengendara saja yang ditilang, Mbok ya kadang-kadang itu jalannya ditilang gitu loh Pak. Kondisi jalan yang buruk itu Mbok sesekali itu ditilang. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama berusaha untuk terwujudnya keselamatan berkendara gitu loh. Tidak hanya pengendara saja yang dituntut untuk tertib berkendara, tapi jalannya nggak tertib. Ya terakhir dari saya, operasi patuh ini bagus ya. Bagaimanapun juga hati-hati itu bukan jaminan untuk selamat, tapi orang yang tidak hati-hati dijamin tidak selamat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal. Kampret.